warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi penyebaran virus corona ini kita harus waspada. Di samping selalu memakai masker meskipun di rumah, dan tetap menyediakan hand sanitizer dan dibiasakan di rumah keluarga mencuci tangan serta menjaga jarak agar virus corona itu tidak menyebar dari orang yang satu kepada orang yang lain. Ini bentuk kepedulian kita di samping menyelamatkan diri kita sendiri, menyelamatkan keluarga, dan membantu program pemerintah dengan program 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saudara sekalian, saya sebagai tuan rumah Safrial TV hari ini akan menerima tamu spesial, yaitu mahasiswi 2017, berarti baru kuliah 3 tahun. Orang Tapanuli bersuku Batak. Dan dari SMS-nya ia ingin ketemu dengan saya, meminta bimbingan proposal. Tapi saya menginginkan tidak hanya sekedar membimbing proposal. Saya akan mengajak diskusi tentang budaya, tentang adat, sejauh mana dia sebagai generasi muda mengetahui adat istiadat Batak sebagai warisan nenek moyang dari suku Batak. Kita berharap generasi muda harus peduli dengan budaya dan tradisinya dan harus mempunyai wawasan. Oleh karena itulah saya akan menggugah generasi muda agar istilah sekarang itu melek dengan tradisi dan budayanya. Karena banyak generasi zaman now ini sudah beralih perhatiannya kepada kehidupan-kehidupan modern, bahkan budaya-budaya di luar negeri, sehingga lupa di mana sekarang ia berpijak, di mana asal usulnya. Pepatah kita mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sambil menunggu, saya yakin kita sudah membuat janji pukul 2 siang, dan saya terbuka. Kalau ada janji, saya berusaha menepati, karena kondisi sekarang ini saya tetap berada di rumah, memberikan bimbingan di rumah, meskipun kita tahu kondisi PSBB di Riau, tapi kita tetap berwaspada dengan selalu mempersiapkan masker untuk pribadi yang silih berganti dan sanitizer. Dan saya juga berharap tamu saya melakukan hal sama dan ada jarak. Di samping saya masih kosong nih kursi, karena disinilah kursi tempat selalu, salah satu pojok tempat saya selalu berbincang dengan tamu-tamu saya. Saya ditemani 2 cangkir air, yang satu air kopi, jadi kesukaan saya. Nikmat sekali. Dan gorengan ubi jalar yang jadi kesukaan saya. Dan ini sudah pengganti nasi bagi saya. Teman-teman saya tahu bahwa saya tidak makan nasi lagi. Karena pada usia saya, apalagi pada usia-usia senja ini, kita harus menjaga kesehatan.
karena ada penyakit yang akan mengancam. Kalau kita tidak menjaga konsumsi makan, bisa jadi kita terkena penyakit gula atau kegemukan, bisa terjadi obesitas. Nah, itu dia menepati janji. Di kursi ini saya persilahkan nanti duduk dan Anda dapat mengikuti perbincangan kami tentang, saya ingin mengoreksi tentang adat Batak, apakah ia menguasai atau tidak, dan kami saling sharing apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Dan saya juga mewarning, mengingatkan dia tentang tradisi nenek moyangnya yang harus dikuasainya sebagai generasi muda, apalagi calon sarjana. Saya bangga sama dia. Dia menghargai waktu. Dia ingin menyelesaikan studinya 3 tahun 6 bulan. Sebagai orang tua, sebagai pembimbing, kita akan dorong. Mudah-mudahan sukses menyelesaikan studi program studi bahasa dan sastra Indonesia 3 tahun 6 bulan. Mari kita sambut kedatangannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Bye. Kuatlah. Tabita Silaban. Tabita Silaban ya. Angkatan 2017. Berarti ingin mengejar selesai 3 tahun setengah. Iya kan? Oh, bagus, hebat. Ya, kita memang mendorong mahasiswa untuk bagaimana selesai kalau dapat 7 semester. Saya mau tanya dulu nih sebelum kita masuk dengan bimbingan ini. Saya ingin tahu, sekaligus ingin mengetes kamu. Kamu silaban yang keberapa? Nah, kalau betul kamu orang Batak, kamu silaban yang keberapa? 17. Betul nih? Atau kamu tertok aja? Seingat saya sewaktu SMP pernah saya tanya sama menteri. Nanti pulang tanya lagi. Pak Sapria tanya, Pak, Bu, saya ini silaban yang keberapa? Ini kena apa? Pengalaman saya karena kamu orang Batak, bukan mertakan. Pengalaman saya waktu kuliah dulu, membawa kawan yang marganya Nabi Tukulu. Ini cerita sedikit ya sebelum kita masuk. Jangan Anda tegang dengan bimbingan saya. Saya KKN di Bangkinang, di Muara Uai tepatnya, pas di kampungnya Pak Wali Kota. Waktu itu Pak Wali Kota masih muda lagi, masih honor di PU. Saya kebetulan di Muara Uai, KKN. Lalu saya punya teman mahasiswa ekonomi, marganya Nabi Tukulu. Dan saya punya kenalan kepala PU Bangkinang waktu itu, kepala PU Kampat, marganya Nabi Tukulu. Kan sama ini. Jadi kebetulan pada sore hari saya katakan sama teman-teman, saya mau ke Bangkinang ya, karena Muara kan seberang sungai. Kemana Pak? Katanya. Ke tempat teman saya, Pak Napit. Karena saya waktu itu wartawan, jadi sering sama dia. Kerja wartawan tahulah, kadang-kadang jumpa pejabat kan, ujung-ujungnya kan duit juga gitu. Karena saya KKN, saya ikutlah katanya. Dia dengar nama Nabi Tukulu, itu satu marga dengan saya. Ini ceritanya nih, historisnya begitu. Lalu saya bawa ke sana. Dengan bangganya saya katakan, supaya Pak Napit simpati dengan saya, Pak Napit juga. Ini saudara Bapak. Saudara di mana? Dia Nabi Tukulu Pak. Dulu kau sini katanya. Nabi Tukulu, itu langsung ditanyanya, Nabi Tukulu yang berapa kau? Tidak bisa jawab, saya punya kawan. Apa yang terjadi? Di luar bukan saya, Pak Nabi itu baik dengan saya, dia marah habis. Mengaku ke orang Batak. Tidak tahu, gak benar. Ini harus kamu alami karena kamu orang Batak. Kapan-kapan dia kamu akan kena batunya seperti itu. Mengaku kamu orang Batak, orang Nabi Tukulu. Tapi Nabi Tukulu yang berapa saya tanya, tidak tahu kau katanya. Jangan kau ngaku, menipu kau ya katanya. Sampai begitu Pak Nabi yang ngomong di depan saya itu jadi salah tingkah. Yang membawanya saya. Jadi oleh karena itu, apalagi ada mahasiswa, kita harus tahu dengan tradisi kita sendiri.
Ini baru satu saya tanyakan. Nah, sekarang saya tanyakan yang kedua. Nah, Pitupulu itu pecahan dari marga apa? Kalau masalah mungkin kurang ngerti Pak kalau masalah marga lain, tapi kalau marga saya sendiri Iya. bisa, Pak. Nah, artinya kan ada induk marganya. Apakah Nah, Pitupulu itu yang lebih tugas? Misalnya Nasution, Harahap, kan ada pecahan itu. Nah, kamu tahu nggak pecahan Nah Pitupulu itu di mana? Kurang ngerti. Kurang ngerti juga. Ini bakalan lah kamu salah satu yang akan memupus habis tuh tradisi Tapanuli. Itu harus tahu itu. Tapi kalau Silsilah. kalau silsilah saya bisa. Oh, kalau keluarga. Iya. Ya, kalau Batak itu kan ikuti marga Bapak. Iya. Asalnya dari mana kampungnya? Kalau Bapak? Dari Dairi, Pak. Oh, dari. Ah, nanti kamu tanya sama Bapak baik-baik. Pak, saya menjumpai Pak Sabriya. Dia bukan orang Batak, tapi dia tanyakan itu. Saya nanyakan, saya 8 tahun berkawan dengan orang Batak. Bersahabat bahkan. Saya sering ke rumahnya, jemput antar dia, marganya Tapu Bolon. Nah, marganya Tapu Bolon. Dia paling marah kalau marga Tapu Bolon yang jahat, lalu ngaku-ngaku Tapu Bolon. Marah dia. Paling marah, memalukan marga katanya. Nah, itu tapi dia sudah meninggal, sudah cukup lama meninggal, dan tapi saya masih mengenang dia baik dengan saya masalahnya. Kami bersahabat lama. Itu saya sebagai generasi muda tuh harus tahu. Termasuk ibu. Ibu marganya apa? Siregar, Pak. Siregar. Dari Sedepuan. Dari mana? Dairi juga. Dari juga. Kalian Protestan, Katolik, Protestan. Protestan. Kan ada Siregar yang dari Mandailing. Nah, saya punya adik ipar dulu dari Sedepuan, Siregar. Nah, ada keunikan di Batak ini yang saya suka. Meskipun berbeda keyakinan, tapi ketika persatuan marga itu, ada persatuan marga yang berkumpul tuh Pak Mangato tuh suka juga kumpul begitu. Tidak ada bicara perbedaan keyakinan. Maka dia yang Islam masak dengan yang orang Islam, yang Kristen masak orang Kristen. Jadi dia betul-betul rasa persatuan marga itu kuat. Tapi ada juga satu yang ini yang membuat orang Batak itu harus ada gitu. Kamu saudara berapa orang? Kami bertujuh, Pak. Bertujuh. Kamu anak berapa? Pertama. Kamu yang pertama. Bisa saya bayangkan sumpah aku. Yang paling kecil berapa umurnya? Umur 3,5. Umur 3,5 tahun. Jarak berapa tahun satu orang? Kalau saya ke adik saya yang kedua itu 22 tahun gitu, Pak. 22 tahun, 22 tahun gitu. Oh. Bapak kerja apa? Kayak apa namanya, kayak sawit gitu. Oh, sawit. Punya sawit atau kerja di sawit? Enggak. Ngambil upahan atau apa namanya, usaha kayak orang memborong angkutan, memborong ini, enggak? Yang mana kerjanya? Ada juga Pak, tapi ada juga kayak kelapa untuk apa ya, di Tempurung enggak, sawit apa? kelapa terus dia ambil ini gitu Pak, untuk tua ini Oh, itu di mana? di Kandis. Oh, di Kandis buat air tua. Di pokok kelapa itu yang belum di apa, mayangnya belum ini ya, belum terbuka, dipotong, ditampung nanti. Oh gitu. Artinya beragam-ragam lah kerja ya. Ibu kerja? Enggak. Ibu enggak. Nah, kamu harus tahu, kamu anak yang pertama satu. Nah, jangan lama-lama. Semakin lama kamu selesai, semakin sengsara orang tua memikirkan. Dan harus memikirkan juga, kamu sadar, saya ingat kepada kamu, adik-adikmu ada 6 orang lagi. Nah, kamu udah sampai di ujung kuliah sarjana. Adik-adikmu yang kecil, apalagi yang kecil umur 3 tahun. Panjang perjalanannya itu. Oleh karena itu, tekad itu selesai bersama dulu. Oke, bantu keluarga. Bantuan pada keluarga yang terendah itu tidak lagi dibebani oleh keluarga. Itu satu. Tidak lagi dibiayai oleh bapak ibu. Itu minimal. Tapi udah sarjana masih minta uang pada bapak, pada ibu.
berarti tidak selesai susah orang tua. Ya, itu yang saya ingatkan. Kenapa saya berikan ini? Tujuan saya yang pertama sebagai generasi muda tahu dengan tradisinya, asal usulnya. Kalau tidak, kamu tidak orang yang tinggal di awang-awang, tidak ada akar rumputnya dari mana gitu. Jadi harus tahu. Oh, dari bapak tuh begini. Oh, ibu tuh begini. Berarti dari ibu tuh putuslah marga Siregarnya. Karena ibu itu perempuan, marga itu dari laki-laki. Ya kan? Nah, kamu ada nggak saudara laki-laki adik-adik? Adik saya 5 laki-laki. Oh, 5 laki-laki. Wah, udah selamat lah bapak. Betul. Saya punya tetangga, masalahnya saya tahu. Orang Batak itu, ini saya mengajari kamu lagi tradisi Batak, walaupun saya bukan orang Batak. Orang Batak itu merasa atau dianggap tidak sempurna kalau dia mati, kalau dia meninggal, kalau dia tidak punya keturunan. Bapaknya itu apa? Tidak punya bisa meneruskan marga. Dan kalau kamu bersuamikan orang Batak, siap-siaplah kamu harus kalau belum juga punya anak laki-laki akan beranak terus. Nah, dia minta, kalau tidak apa kata mertuamu? Ya mungkin sekarang tidak begitu ya. Apa kata mertuamu? Udahlah cari perempuan lain, tidak mampu dia melahirkan anak-anak kita gitu, laki-laki. Ini terjadi pada adik kandung saya. Ini pengalaman, bukan saya benarkan untuk pembelajaran yang muda-muda. Adik kandung saya betul, suaminya Regar. Jadi anaknya ada 2 lahir, perempuan 2. Lahir ketiga, dia kerja di Dakiat, suaminya kerja di Dakiat. Mungkin ada masalah keracunan atau apa, saya tidak tahu. Lahir prematur anak. Mohon maaf saya katakan, tempurung ini lembek belakang ini, meninggal di kandungan. Seharusnya adik saya itu kata dokter tidak boleh melahirkan lagi. Seharusnya, tapi dokter tidak pernah bicara dengan saya. Tahun berikutnya dia hamil. Apa yang terjadi? Tensinya tinggi. Karena ini suaminya ingin anak laki-laki nih. Mertuanya ingin anak laki-laki. Karena meneruskan Siregar. Apa yang terjadi? Tensi adik saya itu tinggi. Sampai 200. Akhirnya pecah pembuluh darah dan karena ajalnya meninggal di awal bros. Agak sana. Dia kerja sana. Meninggal di awal bros. Jadi waktu meninggal itulah dokter yang menyampaikan ke saya, seharusnya adik bapak ini tidak boleh lagi hamil karena ada nama penyakit namanya keracunan kehamilan. Jadi saya dapat pelajaran. Keracunan kehamilan itu kalau setiap dia hamil tensinya tinggi. Nah, kalian perempuan harus tahu. Namanya keracunan kehamilan, bukan yang dia tensi tinggi setiap hari, tidak. Jadi setiap dia hamil tensinya naik. Jadi ketika naik, masuk lagi rumah sakit, tambah stres jam 11 10 malam di awal bros ini. Akhirnya pecah pembuluh darah di ICU, meninggal anak 2, meninggalkan anak 2. Itu yang saya asuh. Sekarang anak yang tua jadi dosen di Unisi. Ini pembelajaran yang saya pesankan kepada kamu. Karena tadi saya katakan ini anak Tapanuli ini, anak Batak, ngerti tidak dengan anak Batak. Jangan sampai tidak ngerti dengan anak Batak. Diketawai oleh orang nanti orang-orang Batak. Ya, siapa lagi yang akan meneruskan tradisi Batak itu kalau tidak ya kalian yang muda-muda. Coba bayangkan nanti kalau begini pengetahuan kamu terhadap suku Batak, terhadap suku marga kamu lah, kamu punya anak nanti ditanyakan oleh anak, kan kacau. Nah, itu. Baik, kita bimbingan apa nih, proposal. Oke, kamu udah buat kan sesuai dengan saran saya. Mana proposalnya? Tadi apa judulnya? Saya dengan Pak Mustian saya bimbing kedua ya. Oke, Pak Mustian sudah datang ini persetujuannya. Mari perlahan. Saya ingin tidak ada lagi kasus
dari halaman pertama dari kritik oleh oleh penguji. Oke, kita lihat dulu ini peranan tokoh perempuan dalam buku kumpulan. Nah, ini pemenggalannya nih. Kalau menurut kamu nih orang bahasa, bagaimana bagusnya dipenggal itu? Nah, coba kamu coret di mana menurut kamu tuh pemenggalan yang cocok. Coba. Jadi satu kesatuan ya. Coba. Suaranya kuat. Orang Batak juga suaranya kecil. Tambah lagi. Peranan tokoh perempuan. Ah, di situ kan nantinya. Iya, betul. Ah, lalu ke bawah. Dalam buku kumpulan cerpen kata. Nah, kamu garis. Nah gitu garisnya, langsung penggal begini, mencering, gitu. Nanti ulang lagi ngetiknya, oke? Nah itu udah kamu lanjutkan lah lagi, paham? Jadi orang baca kan ada mudah kok mengoreksinya satu kesatuan frasa kah atau satu kesatuan klausa kah, tinggal baca. Satu, yang kedua saya mau tanya nih, mana variabel X-nya dan mana variabel Y-nya? Apa yang mau kamu teliti ini sekarang nih? Apa? Peranan tokoh perempuan. Oke. Saya tidak bicarakan latar belakang dulu. Saya bicarakan dulu definisi personalnya. Paham? Supaya saya tahu apa yang kamu maksud dengan peranan ini. Mana definisi personalnya mana? Coba. Ini. Ya? Nah, kamu kan membagi peranan satu, kemudian apa nih? Perempuan. Tokohnya mana? Nah, kalau kamu ingin memenggalnya, ya oke. Satu peranan, yang kedua tokoh perempuan. Salah kan? Ya kamu coret. Berarti ini di Tokoh perempuan. Oke, paham? Nah, lalu definisi, kenapa ada definisi personal ini? Ya, supaya ini definisi personal ini versi kamu maksudnya. Supaya orang tahu apa yang kamu maksud. Jangan salah persepsi orang. Nah, jadi yang karena aku masukkan ini peranannya. Karena bisa bermakna luas. Kalau tidak kamu arahkan. Karena saya katakan definisi personalnya, berarti kamu ngerti ini. Paham? Peranan tokoh perempuan. Ya kan? Jadi boleh satu kesatuan peranan tokoh perempuan itu. Kamu gabung aja jadi satu. Apa yang kamu maksud dengan peranan tokoh perempuan? Jadi satu kesatuan aja. Tidak harus satu per kata kamu jelaskan. Karena kalau per kata dengan satu kesatuan frasa itu berbeda. Nah, saya mau tanya sekarang sama kamu secara lisannya dulu. Yang kamu maksudkan peranan tokoh perempuan itu apa? peranan itu pengungkapan dirinya gitu di dalam, misalnya dalam cerpen itu peranan wanita itu dia sebagai ibu misalnya kan. Ya. Jadi ibu itu dia Itu bukan peranan. Peran. peranannya itu dia itu ibu yang seperti apa gitu. Nah, harus paham peranan dengan peran itu berbeda. Ya. Nah, jadi kalau peranan kamu jelaskan dulu yang mana tepatnya yang mana nih? Peranan atau peran? Peranan. Nah, jadi kamu jelaskan dulu konsepnya. Boleh kamu melihat kamus arti peranan atau lihat Google, tapi tetap kamu menjelaskannya versi kamu. Untuk pemahaman kamu lihat di Google. Saya tidak mendikte kamu. Saya hanya membimbing, bukan apa. Kamu catat ini nih. Cari di Google dulu untuk perbaikan ini. Jadi kalau saya cukup Anda mendefinisikan peranan tokoh perempuan. Satu aja dia jadi ini, jadi satu dan dua. Lalu baru nih dalam buku kumpulan cerpen tadi. Buku kumpulan cerpen ini saya rasa kata bukunya dihilangkan saja. Karena dalam kumpulan cerpen sudah ada makna buku. Paham? Nah, jadi kalau saya, karena ini belum dibenarkan, ini dihilangkan saja nih.
Kumpulan cerpen kata dan wanita oleh Pustaka Pendidikan. Nah ini lagi pemenggalan lagi. Jadi ini baris pertama, ini baris kedua, baru di bawahnya oleh ini kan penerbit nih kan. Nah, paham? Paham anggu aja biar cepat selesai. Saya ingat kepada kamu ini masuk YouTube nih loh. Orang kampung kamu tahu. Nanti Pak lihatlah aku di kontennya Pak Sabriel TV. Aku muncul nih, ya. Nggak, saya sengaja supaya benar nggak saya membimbing ini. Mungkin ini pertama kali terjadi nih di bahasa Indonesia kita pertama kali terjadi. Saya akan sampaikan. Baik. Nah, jadi kajian feminisme ini menurut saya tidak perlu diapakan. Karena secara implisit sudah kajian kamu feminisme karena perempuan nih. Jadi kalau saya ini nggak perlu lagi. Tapi kembali kepada pembimbing pertama perempuan, ya, tidak perlu lagi. Ya. Masih perlu validasi atau gimana? Validasi apa? Oh enggak usah. Karena ini kan pendekatan. Ini kan pendekatan. Enggak usah, enggak perlu. Apa ya, Pak? Iya, Pak. Macam masukkan validasi kan enggak bagus jumpa Pak Adi. Pak Adi itu kan masih lajang. Sering-sering jumpa anak gadis sama dia, ada juga gairah hidupnya. Pak, itu satu. Nanti kalau dia perbaiki, kasih tahu Pak Mustian, tak terdengar Pak Mustian. Ya. Kamu perbaiki ini, saya tanda tangan ini boleh juga tanda tangan ini dulu. Nanti saya bisa sampaikan juga dengan Pak Mustian. Saya akan sampaikan kepada Pak Mustian. Ini tabita silabannya yang tidak ngerti orang Batak tapi kata Batak itu dia ada perbaikan. Oke. Baik. Jadi judul definisi operasional. Oh iya tadi Pak yang definisi operasional. Uh-huh. Jadi dimasukkan juga dalam itu bukunya. Boleh. Yang kamu masukkan bukunya ini, kamu jelaskan edisi keberapa yang kamu masukkan tuh. Karena mungkin ada beberapa kali dicetak misalnya. Baru sekali. Nah, kamu jelaskan terbitan mana? Ini kan penerbit nih, yang dikeluarkan Pustaka Pendidikan. Di mana? Yang kamu masukkan Pustaka Pendidikan itu di Bandung. Bisa jadi buku itu judulnya sama. Paham? Jadi yang kamu masukkan bukan itu. Misalnya peranan wanita. Dharma wanita demikian juga peranan wanita. Yang saya masukkan itu buku ini gitu. Yang terdiri sekian halaman diterbitkan oleh ini itu jelas. Walaupun nanti di penelitian, ini kan penelitian teks nih ya. Juga kamu sampaikan. Tidak ada masalah. Paham? Coba daripada kamu duduk, tolong kamu duduk ke lampu dulu. Udah gelap nih. Kamu tekan tombol yang sebelah sini dua-dua. Ya, bukan itu yang sini, dinding ini. Sebelah sini, dua-dua, sebelah sini. Dua-duanya, ya. Kan terang nampak wajah silaban yang tak jelas. Aduh. Yang keberapa silabannya. Baik, ya. Nah, sekarang kita memulai lagi ke latar belakang. Ya, perlahan-lahan ya. Saya mau tanya pada kamu dulu. Kamu membuat latar belakang ini, tahu nggak kamu apa yang dimaksud dengan latar belakang? Apa? Sesuatu yang melatar belakang kita menjadi Sesuatu? Kamu seperti ragu. Melatar belakangi? Kita memilih. judul dari buku. Iya, jadi, nah melatar belakang ini dia mempunyai konsep pemikiran itu seperti piramid terbalik atau kerucut, ya. Jadi apa persoalan yang mau kita bicarakan? Tentu yang kamu bicarakan itu kan ini. Kalau saya melingkari aja dulu, harus bertolak dengan bicara peranan perempuan. Nah, ruang lingkupnya mana? Indonesia kamu bicarakan,
Kalau di novel ini novelnya tingkatnya nasional, tentu alangkah baiknya bicara peranan perempuan itu di dalam masyarakat yang jadi sumber inspirasi di novel ini tentu nasional. Nggak cocok kan? Peranan perempuan di Riau sementara novelnya nasional, ruang lingkupnya nasional. Oke, coba kamu baca. Saya dengar dulu. Baca kuat-kuat. Karya sastra karya sastra Atau perlu diinjak kakinya supaya suaranya kuat. Coba. karya sastra merupakan gambaran kehidupan yang dapat ditemukan dalam lingkup masyarakat. Iya. Hal tersebut tidak terlepas dari proses kreatif pengarang yang menghasilkan ide-ide dalam cerita yang dituangkan melalui media bahasa. Selain itu, karya sastra merupakan dunia imajinasi yang tidak terbatas bagi setiap pengarang. Iya. Imajinasi tersebut erat hubungannya dengan kehidupan sosial individu dan kondisi psikologi. Iya. Pada dasarnya, karya sastra menampilkan suatu rangkaian peristiwa. Peristiwa tersebut dihidupkan oleh para tokoh yang masing-masing melalui peran sendiri. Sampai paragraf pertama. Ada berapa ide itu? Mana yang mau kamu tarik dari paragraf ini untuk paragraf kedua? Ide mana yang mau kamu tarik? Coba paragraf kedua apa? Dengan mengungkapkan yang khusus, sastra dapat memberi wawasan yang lebih umum tentang masalah manusiawi, sosial ataupun intelektual. Dari mana pemikiran kamu? Ini kamu udah bingung kan? Nah, jadi kamu gini, kamu udah jelas topiknya itu peranan perempuan. Satu, objeknya itu novel. Kamu cerpen. Kamu tinggal memilih apakah cerpen ini atau objek perempuan ini. Bisa kamu misalnya yang lebih tepat objek perempuan ini. Ya, tokoh perempuan atau perempuan biasanya dijadikan objek oleh dalam karya sastra. Misalnya ini, ya kan? Kan umum itu karya sastra. Oke? Tetapi ada juga yang memposisikan perempuan itu sebagai subjek. Kalau kamu mengerti itu. Nanti tokoh ini yang kamu kembangkan sebagai objek dan sebagai subjek. Paham? Nah, itu yang kamu harus paham dulu ide kamu dulu. Nanti kamu dari ini umum tokoh perempuan, baru tokoh perempuan pada novel itu. Kan itu yang kamu lihat itu. Nah, saya sebelum saya lupa saya tanya kepada kamu. Ini perempuannya ada berapa? Ini kan kumpulan cerpennya itu ada 31. Nah, dari 31 itu yang tokoh perempuan itu ada berapa? Belum dibaca semua. Iya, kira-kira ada berapa? Nah, kamu harus tahu nanti itu. Ya, kenapa? Bisa jadi karena pemeran perempuan itu dari kumpulan cerpen, bisa jadi tidak semua cerpen itu hanya jadi objek penelitian kamu, karena tidak ada tokoh perempuannya. Iya, ada yang saya baca Pak. Iya. Ada 18 masih saya. Iya. Jadi ada 2 yang tidak ada jelas perannya. Berarti kan tersisih. Nanti kalau kamu bisa jelaskan nanti di objek penelitian tadi, di bab 3 nanti. Bisa di bagian ketiga nanti dengan metode penelitian tadi kamu jelaskan bahwa novel itu jumlahnya sekian, jadi yang jadi objek karena objeknya itu tokoh perempuan, yang hidupnya sekian yang cerpen itu. Misalnya cerpennya ada 30 atau 20, tapi setelah kamu survei, setelah kamu baca penelitian awal hanya ada 15 misalnya, jadi yang 15 saja. Jadi kamu garis bawahi cerpen penelitian kamu itu cerpen yang ada tokoh perempuannya. Kalau misalnya gini Pak, kita tetap buat 31 gitu Pak. Tapi nanti pas di hasil dan pembahasannya kita Nggak mau dia. boleh. Karena juga yang tokoh perempuannya tidak ada kan tidak jadi bagian yang diteliti. Itu satu. Yang kedua, tokoh kamu teliti itu apakah tokoh utama saja atau semua tokoh perempuan? Kalau dalam judul kamu ini semuanya, mau dia tokoh utama ke perempuan itu, mau tokoh sampingan, mau dia sebentar lagi masuk, asal dia perempuan yang kamu jumpai di novel itu masuk.
Gini Pak, saya ada juga jumpa ceritanya satu Iya, seperti seorang pria gitu. iya, Yang nulis ini penulisnya Iya. laki. Apa judul cerpennya? Lupa, ya oke lah. Jadi intinya itu gini Pak, dia seperti menceritakan sosok wanita yang Iya. dulu pernah ada dalam hidupnya. Iya. Gitu Pak. Iya, Tapi wanita ini udah meninggal. Iya. Jadi menurut Bapak itu masuk. masuk tokoh pasif. Dia bukan tokoh aktif. Karena disebutkan dia. Tapi gambarannya nggak jelas sih Pak. Iya, itu tadi. Kalau dia tidak jelas, kamu jalan terus. Nggak mungkin ada perannya. Perannya cuma dia kayak mengingat. Iya, kenapa dia ingat dengan perempuan itu? Sebetulnya berperannya. Misalnya kehadiran perempuan itu dalam hidupnya masa lalu mengubah karakternya dia, gitu. Atau menghancurkan dia, gitu. Berarti kan ada peran itu, peran aktif perempuan. Berarti perempuan yang dia ceritakan itu bukan objek, tapi subjek dalam kehidupan dia, yang melakukan perubahan-perubahan dalam perilaku dia. Paham? Jadi kamu lakukan nanti. Saya ini belum berurut. Tadi latar belakang sudah diperbaiki. Nanti fokusnya kepada peran perempuan, ya, peran perempuan dalam kehidupan masyarakat boleh. Lalu aku bicarakan di novel. Paham? Lalu setelah itu kamu bahas. Ini belum saya baca nih. Ini apa nih, weleknya apa nih? Apa nih? Masih tentang sastra Pak. Nah, kan itu teori. Bukan tidak boleh mengutip, tapi mengutip itu sebagai dukungan fakta di latar belakang. Misalnya begini, ya, peranan jumlah penduduk perempuan di Indonesia ini lebih banyak dalam penduduk laki-laki. Menurut statistik nomor sekian, buku statistik ini, statistik yang dikeluarkan oleh data statistik, halaman berapa? Itu boleh. Jadi bukan definisi. Definisi itu harusnya ke teori. Paham? Nah, itu yang saya ingat kepada Anda. Ini udah azan loh nih. Cepat, karena tadi kita bicara ini. Berapa kita lanjut. Paham? Lihat betul kutipan-kutipan kamu ini tujuannya untuk apa mengutip. Kalau dia teori, masukkan ke teori. Nanti kita bicara ke perlahan dulu. Kita lihat. Saya ini sebagai pengarah, bukan sebagai editor. Semi menyatakan bahwa sastra adalah, ada kan teori sastra. Tidak nyambung dia. Jadi sekali lagi saya katakan, saya catat di sini supaya kamu jangan lupa. Anda bicara aja peranan perempuan. Perempuan mungkin secara umum, pertama secara umum, lalu pada cerpen. Paham? Kalau di bagian cerpen ini Pak, kita atau perwakilan apa? Maksudnya perwakilan aja satu cerpen. Boleh. Ya, contohnya bisa untuk melatar belakangi masalah Anda katakan misalnya pada kumpulan cerpen ini ada 30 cerpen, 15 atau mayoritas cerpen ini bicarakan tentang perempuan. Gitu. Tapi udah saya buat sih Pak. Di mana? Di mana? Ya mungkin letaknya tidak tepat. Di mana? Coba. Wah, mana? Mana? Ini pelajaran udah masuk pelajaran 8. Mana? Coba baca. Coba baca. Coba baca. Proses perubahan kondisi yang dia alami tokoh-tokoh perempuan tergambar dari ketegaran para tokoh dan latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Diuraikan secara detail dalam mengatasi permasalahan dengan cara masing-masing. Di mana? Yang dicari di mana? Di mana menceritakan tokoh perempuan itu? Bisa Ada masuknya cerpen itu? langsung melihat cerpen ini. Oh, tidak gitu caranya. Kamu pikir umum dulu, ya. Kamu bicarakan kumpulan cerpen bisa jadi dari objek ini, katakan bahwa ini penulisnya penulis muda atau penulis pemula atau penulis ini. Kamu ciptakan misalnya
karya sastra itu banyak ada ragamnya. Objeknya tetap manusia, ya. Tokoh-tokohnya manusia. Ada cerpen misalnya, ini ada kumpulan cerpen. Dari sekian kumpulan cerpen, peranan perempuan di sana atau tokoh perempuan di sana berperan betul menurut Anda. Dari 20 cerpen ada 15 yang dia bicara tentang perempuan, misalnya begitu. Nah, lalu Anda bicarakan masalah perempuan itu. Apa saja itu yang perlu jadi menarik gitu. Kenapa perempuan ini jadi perhatian pada penulis cerpen ini? Nah, kalau kamu melihat peranan dia gitu, sebagai subjek atau sebagai objek dia, yang gitu. Baik ya, perlahan aja nih. Kau baca lagi. Lalu penelitian relevan yang bicara tentang perempuan, kekerasan perempuan, tentang objek perempuan, kamu ya, kamu ada berapa nih? Ini kamu ambil dari jurnal nih, ya? Iya. Sebutkan jurnalnya. Nah, itu sebutkan jurnalnya. Saya tanda ini. Di dalam, di bagian ini. Mana? Enggak, saya nanya. Iya. Setelah nama sama. Jurnal. Bagaimana mengutip jurnal sama. Kalau dia bertiga, cukup satu nama disebut dan kawan-kawan. Ini kan jurnal mahasiswa nih. Nah, gitu juga di atasnya kamu cek lagi. Ya? Nah, tuh. Baik, sekarang kita kembali ke rumusan masalah. Kamu baca rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan, yaitu bagaimana peranan tokoh perempuan dalam kumpulan cerpen kata dan kalimat. Berarti kan satu aja yang masalah ya. Bagaimana peranan tokoh perempuan dalam kumpulan cerpen. Tidak pakai buku lagi. Iya. Coret, nanti lupa. Nah, karena kumpulan cerpen tadi sudah secara tersirat mengatakan buku. Paham? Nah, lalu tujuannya apa? Untuk mendeskripsikan peranan tokoh perempuan dalam kumpulan cerpen dan kata. Iya, iya. Paham? Tujuannya untuk mendeskripsikan. Kita apa peranannya? Tujuannya untuk itu. Oke. Berlanjut. Sekarang manfaat udah jelas kamu. Ini harus diperbaiki ya. Definisi personal ya. Paham? Perbaiki. Selesai dah Pak Sarjana. Baik, perlahan. Sekarang tinjauan. Ingat saya tadi ini, bukan tinjauan teoritis, tapi tinjauan teoretis. Nah, ini paling sering kesalahan pada mahasiswa karena tidak membaca yang benar-benar itu. Bukan teoritis. Kalau hidup almarhum Pak Jalil, dosen kita, ini sering diindikan. Sekarang Ibu Asna juga mengamati. Teoretis, sekali-sekali Pak Dudung. Ya, teoretis, bukan teoritis. Saya tandai tinjau kajian teoritis. Nah, sekarang yang benarnya apa? Tinjau teoritis, kajian teoritis apa? Kamu lihat lagi di buku pedoman. Jangan sampai salah. Ya. Nah, saya tidak mau menunjukkan kajian teoritis atau tinjauan teoritis yang mana? Lihat di pedoman buku. Paham? Nah, ini pendekatan kamu kan? Ya kan? Feminisme tadi kan yang saya suruh hilangkan aja. Betul. Nah, sekarang kamu ini mana kutipannya? Mana kutipannya? Tiba-tiba baru di sini. Di atasnya satu paragraf ini apa? Harusnya kutipan. Anda ambil sumbernya. Apa yang dimaksudkan feminisme menurut siapa? 1, 2, 3 berapa terserah. Ya, langsung saja. Menurut HR, feminisme itu adalah ini. Menurut Goris Krab, katakanlah seperti itu, walaupun mereka orang bahasa, ada buku ini. Menurut Pradopo misalnya. Tapi saya ingatkan, jangan kata itu diulang menurut di awal, kaku dia. 2 kali bolehlah menurut ini, tapi harus
Kata kedua tuh gunakan kata transisi. Sedangkan menurut ini akan enak. Jangan sampai tidak ada atau terlihat sekali pembendaharaan kata-kata kita. Lama. Paham? Mulai sini Anda kumpulkan teori. Itu yang Anda. Anda cuma dengan bahasa Anda ungkapkan. Pengertian teori itu, pengertian feminisme ini menurut siapa? Boleh Anda lihat di Google, boleh Anda lihat deskripsi orang, tapi jangan dari deskripsi itu dikutip. Buku apa? Lihat daftar pustakanya, buku apa yang dia pakai. Jangan diciplak yang di dalam yang dikutip, supaya Anda punya referensi. Kalau Anda tidak punya buku yang benar, mungkin ada e-book di perpustakaan. Cari buku e-book yang bisa dibuka. Dicari gitu. Paham? Nah, itu. Apa sebab? Jangan ditradisikan mengutip dari sumber kedua. Kalau sumber kedua salah, maka kita akan melanjutkan kesalahan. Nah, tidak. Kalau Anda punya pacar nih, katakanlah, mudah-mudahan tidak. Punya pacar, lalu Anda tidak menyaksikan pacar Anda selingkuh. Teman Anda kutip dari pendapat teman Anda. Menurut teman Anda, pacar Anda selingkuh. Ya, kalau ada 2, 3, oke lah kita yakin. Tapi kalau menurut dia, tidak kita langsung, bisa saja dia itu pengen dengan pacar Anda. Berarti kan tidak benar. Ya, oleh karena itulah kebiasaan itu harus dari sumber kita yang lihat. Baik, jadi teori feminisme ini kan jelas tahunya. Kalau ada apa kan? Lalu kalau pengertian aja. Nah, ini kan ada menurut ini pengertian ya. Dan satu lagi saya ingatkan kepada Anda. Ini feminisme menurut Bahrain kan. Ini feminisme juga menurut kan. Kok 2 kali? Hah? Sekali aja dikutip, Bang. Ini kan? Ini kan Yuan. Apa salah yang salah? Paham? Nah, jadi menurut siapa dapat dulu kalau misal apa kopi. Sekarang sudah ada program. Anda malas mengetik nih. Katakan Anda ke Sumana S. Dapat buku referensi feminisme. Kamu foto, plak kulitnya nih ya, dokumentasi. Halamannya foto, tak. Jadi mana data publikasinya? Ini saya tunjukkan cara kamu. Misalnya penerbitnya mana? Oke, kan halaman berikutnya kan, foto. Lalu ada program sekarang, bisa dicari Google. Oh ini pendapatnya, kamu foto aja, tap. Nanti dah ngetik sendiri. Halaman berapa kamu foto aja. Simple, nanti di rumah berbeda. Ya, kalau kita nyalin kan lama, bosan kita. Jadi balik-balik tak foto. Nah itu teknologi sekarang itu. Honda kamu basah, naikkan ke atas, helm. Atau Honda kamu belum mandi, naikkan ke atas basah nanti. Sayang itu. Oke. Nah itu teori. Jadi teori pertama tentang feminisme. Ini feminisme radikalnya apa nih? Jenis-jenis. Ini kamu judulnya ini, prinsip, nilai, dan perspektif feminisme. Harus kamu jabarkan dulu prinsip itu apa. Ini 3 aspek ini loh. Subjudulnya dari mana kamu ambil nih? Sebabnya nih. Jabaran dari mana? Dari mana? Dari ini. Dari mana? Dari mana? Termasuk ini nih. Satu. Yang kedua di sejarah. Spasinya beda.
Ya, yang ketiga dipolkan, ditebalkan. Paham? Ditebalkan, kasih jarak dia. Oke, spasinya ini kalau ini 1,5 dari sini jadi 2 spasi. Begitu juga. Nah, dari mana nih dapatnya? Harus tahu kalau pecahnya. Kamu saya tanya bingung. Dari pecahan mana dia? Hakikat. Ini pengertian ya. Oke. Lalu ini yang kedua. Ya. Nah, kamu jelas ketiga nih. Nah, ini sepanjang ini tidak ada kutipannya, Pak. Teori dari mana? Mana? Dari sini. Ini kan udah beda susun, Pak. Ah, dari mana? Dari sini, pecah di sini. Dari sini kok muncul sebab baru. A-nya mana? Itu harus ingat ya. Ingat, kamu perhatikan. Kalau memang ini sebab teorinya, yang tinjau teorinya, kamu harus cari apa itu prinsip. Karena ada 3 nih. Prinsip, nilai, dan perspektif. Jadi prinsip itu apa? Ini jelas. Pendapat siapa? Dari mana kamu kutip? Nilai dari mana kamu kutip? Itu nama tinjauan teori. Jadi di sini sekali lagi tinjauan teoritis itu tidak ada pendapat kita. Paling kita membuat postulat. Jadi kalaupun kita mau mengulas, menjelaskan teori itu. Ada satu teori kita jelaskan, mungkin kita setuju atau tidak setuju. Itulah mungkin pendapatnya. Jadi bukan pendapat kita secara gamblang aja tanpa dasarkan teori. Mengulas teori orang, lalu kita setuju atau tidak, atau lebih mendalamkan, menjelaskan lagi karena teorinya masih kabur. Menurut persepsi kita itu boleh, itu namanya tinjauan teori. Paham? Nah, lanjut. Ini agak berat kamu ini kerjanya. Saya biasanya kurang meninjau teori ini, tapi ini terpaksa saya hati-hati. Nah, ini peranan perempuan. Peranan perempuan itu peranan perempuan yang kamu lihat itu kan sudah secara umum kan, di tengah-tengah masyarakat kan, bukan peranan perempuan dalam novel. Kan dalam masyarakat itu kan biasanya Iyalah, artinya dalam kehidupan masyarakat bukunya. Berdasarkan itu kamu melihat dalam novel, paham? Kalau dalam teorinya kamu menemukan peranan perempuan itu ada 10. Berdasarkan peranan yang 10 menurut teori ini kamu melihat di cerpen. Kan begitu? Benar enggak? Iya kan? Menurut teori si A, peranan perempuan itu sebagai ibu rumah tangga, pengasuh anak, melayani suami misalnya. Nah, dari sekian itu, katakan 10 misalnya, kamu melihat di cerpen ini ada berapa? Cerpen A dari 10 ini ada berapa? Peranan perempuan yang mana dia masuk? Saya boleh coret di mana nih? Mau kamunya nanti pakai HP, rekam. Kebanyakan mahasiswa bimbingan dengan saya begitu, rekam aja gitu. Jadi mudah didengar. Daripada kamu catat, sekarang mudah-mudahan teknologi ini. Misalnya begini nih, saya coret ya. Kamu lihat buat semacam tabel nih, itu memudahkan. Apakah tabel mau akan kamu masukkan, terserah kamu. Peranan perempuan menurut teori ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 katakan. Kamu sebut 1, 2, 3, 4, 5. Lalu cerpen nih. Boleh di sini peranan perempuannya, boleh novel sini. Cerpen 1, cerpen 2, cerpen 3, cerpen 4. Katakan ada berapa cerpennya? 30 yang kamu ambil semua berapa? Yang kamu ambil objek berapa? 29. Ini lanjutan kerja nanti, ya. Kamu tinggal tally, kamu baca cerpen yang 1 dari sekian ini mana yang ada? Tally, checklist, tak, tak. Ini kan ada keterangannya nih kan? Oh, yang 1 ini tidak ada, kali. Paham? Berarti di sini misalnya nanti dari tabel gambar ini kamu bisa mendapat
cerpen yang satu peranan perempuan yang ditayangkan itu ada 5. Cerpen ini ada ini. Lalu ke samping kamu bisa lihat dengan jumlah. Oh, mayoritas ini yang banyak. Paham? Dalam teknik pengumpulan data nanti. Tahu misalnya cerpen satu ini. Cerpen satu ini, bukan cerpen satu. Peranan yang satu ini. Dari 30 novel, mana yang ada, mana checklist yang ada, mana silang. Nanti bertinggal jumlah. Tabel ini berbicara. Kamu jelaskan. Sinilah bukan analisa Anda. Nanti kamu melihat, oh peranan ini apa benar? Kenapa ini jadi pusat perhatian? Paham? Nah, itu maksud saya itu. Jadi kamu lihat nanti itu gunanya teori peranan perempuan ini ada rumusannya. Ada berapa peranan perempuan itu kalau saya tanya? Mana teorinya? Ini peranan perempuan dalam masyarakat. Nah, peranan perempuan dalam pendidikan. Berarti kan kalau saya isi gini, peranan perempuan dalam masyarakat, pendidikan, kan gitu. Apa lagi nih? Pekerjaan, seterusnya. Jadi subbab inilah kamu salinkan ke sana. 3. Keluarga 4 kan, ya kan? Nah, itulah pedomannya, peranannya. Nanti baru kamu jelaskan yang dalam pekerjaan itu apa maksudnya peranan perempuan itu, kalau lebih rinci lagi. Tapi kalau itu teori yang harus kamu cari juga untuk pendalamannya. Paham? Oke, sekarang metode penelitian. Tempat, perlu nggak tempat aja? Kenapa? Kan ini buku teks ya gitu. Jangan ada juga yang buat tempat penelitian perpustakaan atau di rumah. Kenapa ada buat tempat penelitiannya di WC? Kenapa meneliti itu pas baca bukunya dalam WC gitu? Ya, nah, lo kalau teks itu tidak perlu tempat, waktu. Nah, apa gunanya waktu ini? Coba, ini marginnya dirapikan, upayakan, pernah buat silang. Margin ini dirapikan. Ya, margin itu margin. Jarak ini. Berapa ukuran marginnya? Yang mana 4? Ini 4. Mana lagi? 4. 3. Halaman di mana? Halaman itu di pojok kanan. Ya. Ya. Saya nggak tahu lah kalau aturannya di sini kecuali di judul bab. Ya, aturan yang saya ketahui itu begitu. Kalau ada judul bab 1, pertama di tengah, berikutnya ke kanan. Ya, banyak lagi yang mengatur. Jenis penelitian apa? Penelitian kamu apa? Kualitatif, deskriptif. Saya ingatkan pada kamu, biasakan cari pengertian deskriptif kualitatif itu. Menurut siapa? Supaya kamu ada uraian sedikit. Jangan hanya kriteриanya adalah kualitatif deskriptif, tapi tidak tahu apa yang dimaksud itu. Kenapa kita baca? Supaya kita tahu jalan kerjanya. Oke? Nanti kalau kamu melihat pakai tabel begini, lalu ada yang membantah, kamu kan kualitatif, ada pakai tabel begini. Nah, kamu udah bisa jawab. Paham? Karena ada pemikiran sebagian mengatakan kalau udah pakai tabel itu kuantitatif. Kalau kuantitatif itu bicara ke angka. Itu yang saya ingatkan kepada kamu. Ikuti sumber data mana? Tidak pakai buku lagi ya. Kumpulan cerpen. Nah, itu tadi yang perbaikan tadi. Oke. Nah, ini kamu uraikan lagi. Karena tadi tidak semua cerpen yang kamu pakai. Nah, kamu uraikan lagi. Ya. Kamu uraikan lagi. Data dan sumber. Data itu apa? Kamu jelaskan.
Data itu apa? Paham? Data itu berupa apa? Teks berupa apa? Itu kamu jelaskan di sini. Instrumen pengumpulannya apa? Baca seksi orang yang benar. Ini Pak Dudung paling ini nih. Kalau dia menguji dia paling sering dia nanyakan. Paham? Hidup ke lampu Pak Gagai, hidup ke lampu tekan. Hidup ke lampu. Bagai hidup ke lampu nak. Tekan itu. Gelap. Hidup ke lampu, hidup ke lampu. Sana tuh di kursi sana. Baik-baik. Oke. Teknik analisis data juga. Apa teknik analisis data Anda? Bagaimana menganalisis? Ya. Lagi. Ya. Oke dah. Jadi kamu harus tahu teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan analisis data. So kamu perhatikan apa teknik pengumpulan data kamu? Analisis data. Teknik mengumpulkan data. Ini teks. Bagaimana caranya? Mengambil, mencatat kah? Iya, mencari data-data berkaitan dengan atau mendeteksi atau menginventarisasi data-data yang menceritakan tentang baik berbentuk paragraf atau yang menceritakan tentang perempuan. Kan begitu. Yang kedua, mengaitkan data-data itu perempuan itu dengan mungkin dengan tabel kah, dengan apa? Mengelompokkan dia. Paham? Mengelompokkan tersebut. Pahami lagi langkah-langkah itu. Bukan hanya sekedar tulis-tulis tapi tahu. Sekarang apa itu reduksi data? Apa beda dengan teknik pengumpulan data? Teknik tadi ada teknik pengumpulan data, ada teknik analisis data, ada reduksi data. Analisis ini analisis kan? Bagian dari analisis kan? Reduksi. Pahami dulu apa itu reduksi. Nah, mungkin saya menjelaskan itu. Ya, ada reduksi, ada apa nih? Penyajian data. Nah, apalagi tahapannya? 2. Lagi. Ya, kamu kalau tadi dijarakkan. Ya. Nah, itu. Pahami lagi sekali lagi saya katakan pahami. Baik, terakhir saya mau lihat daftar pustaka kamu. 1, 2, 3. Sudah apa alfabet ya? Sudah alfabet? Sudah. Ini jurnal, edisinya udah oke. Akademis. Jurnal ini siapa yang berikan? Mas saya lah. Jom. Kamu beli dari Jom mungkin. Ya kan? Nah, kamu lihat masa ada sebenarnya? Siapa yang berikan? Ada. Nggak mungkin lah jurnal kita bertuan. Ya? Ini udah alfabet. Oke. Oke, itu aja. Jadi sekali lagi saya katakan pada Anda yang pertama dari awal tadi apa? Dulu. Kamu garis lagi dulu. Ya, apa lagi? Latar belakang. Harus fokus pada variabel. Ya, variabel kamu itu bicarakan tentang perempuan. Nah, peranan perempuan kayak gitu. Tidak perlu bicara tentang sastra secara umum itu, tidak perlu. Langsung bicara tentang perempuan. Sedikit aja bicara tentang karya cerpen itu. Ya, mungkin kamu boleh bicarakan tentang tokoh perempuan dalam karya sastra. Yang saya katakan tadi, perempuan itu sebagai subjek atau sebagai objek. Ya, lalu mengerucut kepada cerpen. Kumpulan cerpen itu kamu mau lihat dari penelitian kamu, katakan kamu penelitian sementara. Kalau kita meneliti ada namanya pra penelitian awal. Jadi kalau kamu seminar, kamu udah baca nggak cerpennya? Belum. Kenapa kok bisa timbul masalah? Ya paling tidak kamu
sekali lalu udah baca, itu membuat kamu menarik. Paham? Nah itu. Lalu rumusan masalah sudah, definisi operasional. Kamu buat definisi operasional benar. Definisi operasionalnya Ya. selama kita pakai Tidak buku bahasa kita. Kamu menjelaskan. Jadi kadang saya nggak baca teks ini, saya tanya ke kamu. Apa yang kamu masukkan peran perempuan itu? Kan dalam minda kamu kita terbayang kamu apa yang kamu katakan. Maksud saya begini gitu. Karena kalau tidak kamu menjelaskan, kamu bebaskan dia diterjemahkan orang, bisa saja persepsinya berbeda. Paham? Nah, lalu apa lagi tadi? Kita nak lihat dulu, apa lagi tadi? Tinjauan. Nah, tadi kan feminisme tidak perlu, tapi di dalamnya di teoritis kan ada feminisme, kamu jelaskan boleh. Nah, kamu pengertian feminisme, pengertian dulu berapa orang kamu dapat. Lalu kamu buat postulatnya, bukan yang menunjukkan data. Paham? Nah, lalu apa lagi? Peranan perempuan lagi. Berapa siapa peranan perempuan? Nah, misalnya peran berdasarkan posisinya di tengah masyarakat, di dunia pendidikan, di rumah tangga, kan begitu ada 4 itu. Nah, jadi itulah pedoman kamu nanti mengambil data. Nah, kalau misalnya lebih rinci lagi, menurut teori di tengah masyarakat itu apa? Kalau ada ya, saya juga katakan gitu. Di rumah tangga itu apa saja? Mungkin dari rinci itu dicek lebih bagus. Tapi memang lebih jelimet. Misalnya peranan perempuan di rumah tangga, di rumah masak, mengasuh anak, mengatalah begitu lebih boleh bagus, tapi kan lebih hebat lagi. Nah, mungkin saya ngomongnya aja. Di 4 posisi tadi, di kantor, di pekerjaan, di masyarakat, di dunia rumah tangga, di dunia pendidikan. Nah, kan begitu. Semuanya ini referensi. Paham? Nah, kemudian tadi beberapa yang harusnya kamu buat ini. Referensi, cari referensinya. Ada lagi yang belum kamu ini. Ini pengolahan data. Jadi anulasi ada. Nah, kalau kuantitatif namanya itu harus ada namanya triangulasi. Nih, triangulasi itu maksudnya adalah mengabsahkan data. Lihat buku pokoknya kualitatif karangan Morel. Dia absen data, maksudnya begini, nanti ketika kamu mau mengulas data, kamu ada pakar yang kamu anggap benar. Misalnya kalau cerpen mungkin cukup orang yang ahli di bidang cerpen. Ini data itu tentang perempuan, ini data perempuan, ini datanya benar enggak? Yang mengerti tentang pemilihan teks. Ini saya ambil datanya begini nih, tafsir saya begini, benar enggak? Nah, biasanya diperlukan minimal 2 orang yang mengakui data-data itu benar. Iya, mengabsahkan namanya. Triangulasi itu mengabsahkan. Ya, 2. Dia ada bermacam-macam cara. Bermacam-macam cara tuh ada untuk triangulasi. Sama juga misalnya ada namanya triangulasi waktu. Padahal itu yang sama. Misalnya begini, ya. Sekarang nih, bergabung apa? Apa bergabung? Silaban Pak. Seminggu lagi saya ingin memastikan benar kabar kamu selamat. Saya seminggu lagi kalau kira-kira menurut saya kamu tuh lupa, saya tanya lagi kabar kamu apa? Silaban Pak, pasti benar tuh yang dijawab kemarin. Nah, itu berdasarkan waktu. Atau orang yang pakar, orang tahu. Siapa yang tahu dengan kamu? Kamu mengatakan kabar kamu apa? Silaban Pak. Saya jumpa orang tua kamu. Bapak orangnya apa? Silaban, oh, benar lah anak silaban. Berarti orang yang tahu, orang ahli. Paham? ini bisa jadi kayak seperti kayak Yang mengarang buku ini, yang mengumpulkan yang buku ini belum tahu dia ahli. Belum tahu. Tentu orang sarjana, misalnya saya bidang sastra, ada pernah kajian novel. Ya, kalau alumni kita misalnya yang selalu dipakai mahasiswa Sempul, Sampai yang baca novel atau Padi misalnya kan itu. Nah, tapi kan kalau dapat hindarilah dengan dosen gitu. Supaya ada upaya.
Paham? Kedua, ini kan kemarin ini seperti apa itu? Lomba gitu. Ya. Jadi abang sendiri kalau angkatan rumah ini Siapa? yang di kursus Yang di Parkbus. Rombongan Rubikar. Iya. Yang dari Rohit. Yang dari di rumah dua Asna. Lalu dia juri. Dia kan dua sarjana. Dia kan bersarjana. Tetapi yang ahli lah. Mungkin guru bahasa atau orang baca kan. Tapi apa aja itu perlu dalam bidang kualitatif. Itu membedakannya kualitatif proses data mengolah datanya dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif tidak perlu. Karena misalnya kamu belajar statistik kamu belajar, ya, misalnya UGT sesuai rumusan UGT-nya hasilnya oke. Orang-orang uji masukkan ke rumus belum tak, ya udah oke. Tapi dalam kualitatif ini, saya katakan ini tadi kan Anda dengar saya bicara tadi tentang marga, ya kan? Orang Batak saya katakan kalau betul punya Batak Pulen, dia tahu marga yang berapa dia. Karena begini, kenapa Anda tahu? Anda di Seraban sekarang, jumpa nanti di mana-mana tempat tugas Cilaman juga. Kamu kenapa? Dia umur. Kalau dia tua, kamu panggil tua. Tahu-tahu ranking marganya kamu yang tinggi. Itu kasus kawan saya tadi saya katakan. Nyatanya Pak Napit itu yang sama orang PNU itu harus manggil pulang di teman saya. Jadi kawan saya itu pasti dia kena marah. Sore-sore maghribnya dia pamit sama saya. Saya pulang ke Baru. Kebetulan pulang, dia tinggal sama pulang ya. Jadi kehutanan. Aku pulanglah, aku nak marah kata pulanglah ke Baru. Sampai di Baru dia tanya ke pamannya. Aku ini marga Nabi kemudian keberapa? Habis itu pulang ke Bangkina tanpa sepengetahuan saya pergi dia ke Bapak Nabi itu. Dia jelaskan saya marga yang kesekian. Akhirnya Pak Nabi ini harus panggil pulang sama dia. Mampus kau katanya. Gaya Bataknya. Itulah gunanya kita tahu strata. Bukan berdasarkan usia. Paham? Apa yang saya katakan ini, Anda kan dapat data dari saya nih. Untuk kebenaran data itu Anda tanyakan ke Bapak Anda apa? Betul kata Pak Satria itu? Tanyakan. Bapak Anda itu namanya yang memaksakan mengaku benar atau tidak data yang saya berikan kepada kamu. Itu namanya triangulasi itu. Paham? Jadi kalau ini objek, kamu baca cerpen nih, kamu yang mencari data ini, lalu kamu cari kepada ahli, benar tak data yang saya ambil ini? Paham? Sehingga tidak diragukan lagi data kamu itu memang benar. Peranan perempuan yang kamu ambil data, jangan-jangan mana ada sebuah kasus, kamu ambil peranan perempuan, padahal pada peristiwa itu ada peranan laki-laki. Paham? Misalnya kamu katakan, ini ada perempuan, tapi dia tidak menjalankan perempuannya. Ada cerita misalnya, si istrinya kerja, suaminya tidak kerja, pas istrinya pulang, melihat suami sudah masak di dapur. Gimana peranan perempuan? Apa kamu katakan peranan perempuan waktu itu pemimpin rumah tangga? Masalah. Atau Anda katakan suaminya mengambil alih peranan perempuan? Benar tidak? Kan itu. Itu kata itu tadi. Karena itu ada namanya keabsahan data. Ada lagi pertanyaan? Saya tunggu lagi kamu perbaiki sesuai dengan kemampuan kamu. Kalau tidak banyak kesalahan, ada kesalahan. Ya, kamu boleh WA ke Pak Emutian, boleh kamu foto mau kirim Pak, kata saya ini. Tidak ada masalah. Kalau kamu nak punya waktu untuk Pak Emutian, Pak, apa yang mau kamu tanya lagi? Saya ingatkan pada kamu sudah buat jadwal nih, jadwal penelitian ini. Jadi banyak para mahasiswa
asal kita buat itu kelengkapan, tapi kamu harus dipajang di kamar kamu. Itu benar tak? Kamu disiplin. Jadi bukan itu yang kita dibuat, supaya kita hidup gereja ini ada targetnya. Coba, seminar proposal kapan? Hah? Itu kan tak benar, ubah. Jadi ini bukan sekedar dibuat. Sekali lagi kita bukan sekedar dibuat. Kalau perlu ini ditempelkan di pintu kamar. Kamu puas ini. Kamu di balik pintu kamar kalau malu deh kan, besar-besar tempel. Oh saya harus gitu. Jadi ini pedoman kita disiplin kita kerja. Kalau tidak benar ini tidak lagi. Saya nggak perhatikan itu tadi. Jadi ada planning. Ini bukan hanya bidang pendidikan. Orang kalau pergi ke proyek, orang buat juga tuh. Matrik, namanya matrik kegiatan. Oh, bulan ini harus sampai ke sini, bulan ini harus sampai ke sini. Begitu. Kalau tidak ada pedoman, itulah modelnya seperti misalnya sebagian dari alumni mahasiswa yang terlambat itu santai aja, karena ada disiplin. Tapi kalau disiplin berdasarkan ini, konsekuen bagaimana maka misi kalau tidak tercapai, hebat kalau itu. Paham? Itu yang saya inginkan. Tapi nangis lagi, gara-gara kalau ini kan nangis lagi, hujan cepat. Nah, ada lagi? Apa? Iya. Ini apa nih? Tekan dulu tapi judulnya lupa. Ya tapi ini gimana? Kalau boleh diciptakan kayaknya boleh. Ini kan mengaji judul. Ini prosedurnya pengajian dulu baru dengan skripsi. Tapi kita oke lah, membantu mahasiswa sejalan. Gak apa-apa lah, nanti sekalian aja. Kalau kamu konsentrasi, sekarang ada apa? Rencana kamu mau seminar kapan? Target kamu kapan? Bulan? Tanggal 28. Ya sebaiknya sebelum tanggal 28 itu kamu sudah seminar. Tanggal 28 itu hari apa? Hari Senin mungkin. Satu. Kamu PRT di mana? Di Pekanbaru, di kampung, di Rohil. Apa tidak mungkin bisa izin 1 hari 2 hari seminar? Kan seminar online. Memang saya minta arti kampus atau masuk apa dengan pengajar. Kalau seminar tidak masalah, yang tak boleh itu dia. Kalau itu jelasnya orang itu daftar. Kamu perbaiki ini sebelum berangkat hari apa? Hari Minggu itu boleh ya? Atau hari apa lagi? Menjelang minggu, karena ada Rabu. Kan saya juga tidak ngajar di kampus kalau saya. Terus saya mau perbaiki hari ini, hari Selasa sekarang ini ya, Senin sekarang ini ya. Selasa, hari Rabu kamu datang. Kamu kosong siapa? Hah? Satu kamar. Sama teman kamu jurusan apa deh? Tidak, maksudnya bisa sekali bantu maksud saya. Kalau misalnya kami nggak ngerti, ya dia kalau ngerti atau kamu ngerti kerja tolong bacakan gitu. Pak, ini fatal sekali kesalahannya latar belakang itu saya nggak mau. Dan saya lihat Alik fatal sekali gitu. Dia nggak mau menganggap itu terlalu memang tidak akan mungkin
ada proposal tidak ada perbaikan, tetap ada perbaikan. Tapi kan sedapat mungkin kita mau kecil kesalahan. Wah. Saya kasih tahu lah nanti ini kepada siapa? Nah, kasih tahu kalau mau ngatur. Ya, nanti saya sampaikan mau ngatur nanti. DWA mau ngatur, atau saya mau ngatur. Bahwa kamu ada perbaikan judul gitu. Jadi jelaskan nanti, jelaskan juga. Oke? Nah, gitu. Saya belum kedua kan? Oke. Kalau boleh, nggak mau ngatur. Pak Abdel masih kita koreksikan begini. Kalau bertanya Pak, betul nggak apa kata Pak Abdel? Kemudian tinggal katakan penggalan ketikannya ini kita orang bahasa tahu kita urutannya. Mau empat baris nggak ada masalah di penggalannya. Ya? Paham? Ya tunggu kamu. Sebaiknya itu tadi saya katakan supaya kamu lompang ada karena situ berapa bulan kamu apa? Fair. Nah, mudah-mudahan pas Desember itu kamu udah sudah hasil. Itu yang kamu maksudkan. Ini terlambat saya katakan. Bukan terlambat untuk mencapai 3 tahun setengah. Strategi itu salah. Harusnya kalau tahun-tahun yang lalu, kalau sebelum COVID, kita sudah adakan pelatihan. Ini kan ada pelatihan. Sebelum KKN ada pelatihan. Sudah pelatihan, maka sebelum KKN ada seminar. Nah, ini mudah-mudahan tercapai. Saya melihatkan itu begini. Yang pertama, kalau bisa cepat, kenapa harus lambat? Yang kedua, kalau bisa kita menolong orang tua dengan tidak membayar UKT lagi, kan akan lebih bagus. Kan susah, berapa mau tanya berapa? Oh, ada 3. Tapi kamu udah dapat beasiswa kan? Nah, berapa bayar? Nah, 2.500.000. Cukup. Kalau lihat cari orang tua kamu cukup parah jangan memikirkan. Karena lagi ada kamu kan 6 orang memikirkan SPP itu. Jadi belum lagi ongkos kamu bulanan. Itu harus kita pikirkan sebagai anak. Jangan enaknya aja pikirkan. Ya, pikirkan bukan dirunung-runungkan buat kita sedih, tidak. Nah, jadi kalau bisa satu semester itu tidak bayar, ini ada kasus dengan si yang sudah. Saya sampai mengurus ke PD1 gara-gara UKT. Dia bisa ujian, tapi dia takut tak dibisikannya di KRS. Lalu saya urus, ada kebijakan dari fakultas, bisa dia ujian. Selamat dia berupati 1 semester. Kalau tidak, tapi ada juga yang terpaksa bayar. Dia tidak ceritakan ke saya. Anak tidak mampu, cerita nih. Saya katakan kehidupan sosial, apa ya? Mamanya guru ngaji di Karimun. Saya ada sebutkanlah namanya. Baru operasi. Mamanya seorang janda. Yang membiayainya kadang-kadang abangnya, nyicil. Gara-gara tidak konsultasi, dia harus bayar uang 2 juta lebih juga seperti kamu. Malahan kalau dia cerita dia pandu, dia hilang setelah 90 saya hilang. Dan komunikasi gitu. Setelah itu baru kan saya katakan kalau mau kerja kamu tak bayar lagi. Ya. Sedih saya dengar kayak apa katanya dia kirim surat ke abangnya, kata abangnya tunggu ya dek, abang nabung dulu. Yang seharusnya dia bisa bantu keluarga tidak bayar lagi. Nah itu yang itu saya katakan pada kamu tuh, saya sebagai pembimbing bukannya membimbing kebenaran proposalnya aja, tapi bagaimana kalian progres kalian itu benar. Jangan hari ini kamu bimbingan dengan saya, sekian bulan kamu hilang. Taruhlah sama saya kamu tidak suka, tapi bayangkan orang tua kamu. Motivasi saya itu bisa kamu menolong orang tua kamu, melepaskan biaya hidup kamu dan orang tua kamu secepat mungkin, sama dengan kamu menyelamatkan adik-adik kamu. Jadi, ya, taruh sana dong. Oke, ya, itu.